Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Liviana Susanti, Kiki Dwi Widyasari, Monica Sherlina, dan saya Fitri Laili. Kami akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Langsung kita memasuki pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian kapitalisme. Di sini disebutkan dari ketiga tokoh. Yang pertama menurut Adam Smith. Jadi kapitalisme menurut Adam Smith adalah sebuah sistem ekonomi dengan ciri kepemilikan perorangan atas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Untuk tokoh yang kedua yaitu Max Weber, dia mengatakan bahwa kapitalisme merupakan sebuah cara produksi komoditi berdasarkan kerja berhonorarium untuk dipasarkan dan sebagai sistem produksi komoditi untuk diperjualbelikan demi mendapatkan laba. Sedangkan menurut Karl Marx, yaitu suatu formasi masyarakat kelas dengan aturan eksklusif di mana manusia dikonfigurasi untuk pabrikasi dalam kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai historis dari kapitalisme. Jadi secara historis, kapitalisme ini berdiri dan tambah berpengaruh diawali dari peralihan masa feodal ke era modern. Dan kapitalisme ini dipelopori oleh tiga tokoh besar yaitu Adam Smith, Martin, dan Benjamin Franklin. Nah, kapitalisme ini memiliki kaitan yang erat dengan sistem kolonialisme. Nah, berdasarkan penemuan Karl Marx, kapitalisme ini sudah mulai dipraktekkan di penghujung abad ke-14 atau di awal abad ke-15. Nah, Benjamin Franklin ini memberikan dasar-dasar filosofis, sedangkan Martin itu memberikan asas teosofik, dan Adam Smith ini memberikan teori dasar dalam ekonominya. Dan dari pakar ekonomi ini menjelaskan bahwa kapitalisme ini sebagai pola perekonomian dunia itu sudah dimulai sejak abad ke-16 dan di era klasik itu sebenarnya sudah terdapat bentuk ekonomi pada pasca abad ke-16. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 3 tahapan dalam perkembangan kapitalisme menurut Dudley. Nah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu kapitalisme awal yang dimulai sejak tahun 1500 sampai dengan 1750. Nah, pada periode ini kapitalisme awal ini berawal sejak abad ke-14 sampai dengan abad ke-18 yang dibuktikan dengan pabrikasi sandang di Inggris, tetapi perusahaan ini tuh belum menggunakan mesin pemintal konvensional. Jadi di sini ada kata pabrikasi sama dengan pendapat Adam Smith tadi. Selanjutnya menurut kapitalisme klasik yaitu 1750 sampai dengan 1914. Nah, pada kapitalisme ini tuh kapitalisme sudah mulai mengalami perubahan dari monopoli kapital dagang menjadi kapital industri, di mana ini yang mendorong atau menjadi ciri khas dari revolusi industri di Inggris. Untuk tahapan yang terakhir yaitu mengenai kapitalisme lanjut, yaitu sesudah tahun 1914. Nah, pada periode ini kapitalisme itu sudah berkembang dengan pesat yang ditandai dengan 3 momentum. Nah, momentum yang pertama yaitu kesadaran bangsa Asia Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu kapitalisme klasik yang akhirnya mereka itu melakukan perlawanan. Untuk momentum yang kedua yaitu perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. Untuk yang terakhir yaitu mengenai perubahan besar Bolshevik Rusia yang meluluhlantahkan institusi fundamental kapitalisme kepemilikan modal perorangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan itu lebih cenderung kepada individu. Nah, ini tuh yang membedakan dari sistem ekonomi sosialis. Kalau di sistem ekonomi sosialis, kepemilikan itu cenderung dimiliki oleh negara. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap individu dapat memiliki harta secara pribadi, membeli dan menjual hartanya sesuai dengan keinginannya.
Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber ekonomi sumber ekonomi, serta setiap individu juga berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan. Dalam ekonomi kapitalis, individu menjadi pemilik satu-satunya atas apa yang telah dihasilkan. Nah, di sini orang lain itu tidak mempunyai hak terhadap hasil kerja kerasnya. Dan di sini individu juga berhak untuk memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya. Di sini itu individu itu bebas melakukan kegiatan ekonomi. Di sini individu individu itu cenderung lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis dikendalikan sepenuhnya oleh pasar secara bebas dengan harga sebagai penanda. Yang kedua, adanya kebebasan mempunyai hak kepemilikan swasta atau pribadi sebagai dasar melakukan transaksi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dipisahkan oleh 3 faktor produksi, yaitu pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik lahan. Yang keempat, adanya free entry and exit barriers di mana tidak ada halangan pelaku ekonomi untuk keluar dan masuk pasar. Ada 4 pilar ekonomi kapitalis. Yang pertama, hak milik swasta atau private property, yang merupakan hal ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaannya, dan apabila perlu menjualnya. Kekayaan merupakan hak alami terlepas dari kekuasaan negara. Jadi kekayaan yang dia dapat itu untuk dirinya sendiri. Negara tidak ikut campur dalam urusan apapun. Yang selanjutnya, dipimpin dari jarak jauh oleh orang lain atau the invisible hand. Menyatakan bahwa mencapai hal terbaik untuk masyarakat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalis dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga, ada individualisme ekonomi atau biasa dikenal sebagai laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme, dalam arti bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah yang akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Yang keempat, ada persaingan bebas atau free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, dan antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan. Next. Di sini ada kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis, yaitu kelangkaan yang disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan barang-barang yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya ada pandangan tentang nilai suatu barang dalam sistem ekonomi kapitalis. Nilai adalah suatu sarana yang penting untuk melihat fungsi atas barang dan jasa untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Selanjutnya ada peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada peranan harga dalam produksi. Harga akan menentukan siapa saja produsen yang diperbolehkan dan tidak
masuk dalam area produksi. Yang kedua ada peranan harga dalam konsumsi. Harga sebagai alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen untuk memenuhi beragam kebutuhan dan keinginannya akan suatu barang. Yang ketiga ada peranan harga dalam distribusi. Harga digunakan sebagai pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Untuk kelebihan sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama ada penemuan baru terus dilakukan. Jadi selalu ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua yaitu kerja keras sangat dihargai. Yang ketiga, inovasi dilakukan secara terus-menerus. Terus kemudian yang keempat, produsen berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang terbaik. Yang selanjutnya ada daya cipta masyarakat lebih baik dan lebih tinggi. Yang keenam yaitu distribusi barang lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketujuh, individu semakin banyak pilihan dalam berbisnis. Terus yang nomor 8 yaitu penguasaan dalam sektor swasta semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang kedua, seringkali menghilangkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Yang ketiga, yaitu laba menjadi satu tujuan bisnis utama. Yang keempat, adanya penindasan terhadap UMKM. Yang kelima, menyebabkan distribusi kekayaan tidak adil dan merata. Itu karena disebabkan hanya pengusaha yang memiliki modal besar yang menjadi penguasa pasar. Harta kekayaan dan kekuasaan dikuasai sebagian kecil orang. Yang ketujuh, pemerintah atau negara sulit dalam melakukan intervensi terhadap sektor ekonomi. Itu karena pemerintah dibatasi dalam memberikan intervensi agar tidak terjadinya kebebasan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.